タイムズリボンドスピーズサーズタイムズコールド最初からその嫌な予感がする。なんと無情な。Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Pada hari Minggu di bulan puasa ini, kembali admin akan membahas alur cerita dari anime kesayangan kita, yaitu Mashle Magic and Muscle untuk season keduanya, episode ke-10. Dimana pada episode kali ini akan memperlihatkan pertarungan Mas bersama Walbert untuk bisa mengalahkan Innocent Zero. Nah, kira-kira bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alurnya. Pada episode ke-10 ini, cerita dibuka dengan memperlihatkan Neri dan juga Ryo yang masih dalam perjalanan menuju arena pertarungan. Saking lamanya mereka terbang, bahkan sampai memakan 2 episode untuk sampai ke sana. Namun ketika sudah hampir sampai, sialnya Ryo di sini malah dikejutkan dengan Neri yang tiba-tiba saja terhenti tanpa bergerak sedikit pun. Ia pun menduga kalau Innocent Zero telah mengaktifkan sihir waktunya untuk membuat semuanya terhenti. Dan Neri telah memasuki area tersebut. Namun anehnya ia sendiri tidak terpengaruh sedikit pun dengan sihir itu. Lalu ia pun berasumsi hanya penyihir lemah saja yang akan terpengaruh. Jadi untuk mempercepat waktu, Ryo pun meninggalkan Neri sendiri, sementara dirinya terbang ke bawah menuju arena dan berharap semoga Mas baik-baik saja. Lalu sesampainya di bawah, ia yang melihat ada 2 visionary suci lain segera menghampiri mereka dan mengatakan kalau mereka sungguh hebat karena bisa mengatasi ini sendiri. Namun Kaldo menyela kalau bukan mereka saja yang menangani hal ini, melainkan ada murid lain yang juga sepertinya akan menjadi kandidat penyihir kuat di masa depan. Setelah itu Ryo pun bertanya mengenai keadaan Mas apakah ia baik-baik saja setelah diincar oleh Innocent Zero. Kaldo lalu menjawab kalau Mas masih ada di sini. Bahkan ia berjasa mengalahkan salah satu anak buah Innocent Zero yang cukup kuat, yaitu Selwar. Mengetahui hal itu, Ryo tidak jadi khawatir kepada Mas. Namun setelah Orter menceritakan mengenai Walbert yang bertarung dengan Innocent Zero, kekhawatirannya pun berpindah ke sana. Ia bertanya bagaimana kabar kepala sekolah sekarang. Lalu Kaldo menjelaskan kalau mereka berdua tengah berada di langit untuk mencegah para siswa terlibat dalam pertarungan mereka. Mas pun kemudian menawarkan dirinya untuk mencari kepala sekolah. Dengan menggunakan ototnya, ia yakin dapat menemukan mereka. Namun berbeda dengan visionary suci lain, si Orter ini malah tidak yakin apakah Mas bisa menemukan kepala sekolah. Sebab menurutnya mustahil orang yang tidak bisa menggunakan sihir bisa mencari mereka dengan mudah. Akan tetapi terlepas dari semua itu, masih ada hal penting yang harus Orter lakukan, yaitu mencoba menginterogasi anak buah Innocent Zero yang dikalahkan oleh Mas. Akan tetapi saat ia mencoba menggunakan sihirnya kepada Selwar, tiba-tiba muncul penghalang yang membuat Selwar langsung menghilang dari sana. Kaldo pun menduga kalau ia telah berpindah ke tempat lain. Namun Margaret memberitahu kalau perpindahan tersebut bukan kemampuan asli dari Selwar, tapi merupakan kemampuan dari anak buah Innocent Zero lain yang kemungkinan bersembunyi di suatu tempat. Karena situasi di arena semakin genting, para visioner suci pun mencoba untuk menyelidiki anak buah Innocent Zero yang bersembunyi itu dan meminta kepada Krondot dan juga Margaret untuk bertahan di sini sembari menjaga para murid yang sedang terpengaruh oleh sihir Innocent Zero. Di sana Ryo berpikir jika Walbert harus kalah pada pertarungan melawan Innocent Zero, maka ia akan menjadi penerusnya dan menyebarkan pandangan tentang Noblesse Oblige. Ia pun berharap agar Walbert baik-baik saja dan Mas segera menemukan mereka karena menurutnya hanya masalah orang yang terkuat yang ia tahu setelah dirinya. Sementara itu setelah Innocent Zero menyadari kalau sihir kegelapan Adam masih belum cukup untuk mengalahkan kepala sekolah,
Pada akhirnya kali ini Innocent Zero sendirilah yang akan turun tangan untuk bertarung langsung dengan teman lamanya itu. Jadi dengan menggunakan mantra Time Cool yang dia rapalkan, di sini Innocent Zero pun langsung saja memperlambat waktu yang ada di sekitarnya untuk memakan kepala sekolah. Namun di saat yang sama, ternyata kepala sekolah juga langsung menggunakan mantra space-nya untuk menghilangkan ruang dimensi di tempat dia berada. Hingga dalam sekejap mata, tiba-tiba saja kepala sekolah pun sudah berpindah ke belakang Innocent Zero untuk melancarkan serangan susulannya yang ia namai Space Ball. まあいつかわかるさ。お前は強いから。助けに行けず申し訳ありません。ウォールバーグさん。スペースバント、いつの間に時間を操作しおったのか。衰えを知らないか、ウォールバーグよ。 Namun tepat ketika kepala sekolah baru saja mengayunkan tongkatnya ke arah Innocent Zero, tanpa terduga sontak kepala sekolah pun malah dikejutkan dengan Innocent Zero yang ternyata juga sudah berpindah ke belakangnya. Bahkan di saat kepala sekolah masih bertanya-tanya sejak kapan Innocent Zero ke sana, apakah dia bisa mengendalikan waktu? Di saat itu juga dengan cepat Innocent Zero pun langsung saja menapalkan mantra Time Reward untuk menyerang kepala sekolah dari belakang. Hingga setelah kepala sekolah terkena sihir tersebut, di sini kita pun dapat melihat tangan kiri serta sebagian wajah kepala sekolah yang seketika langsung membusuk akibat waktu yang telah dipercepat oleh Innocent Zero. Lalu dia pun berkata kalau selanjutnya adalah kaki dari kepala sekolah. Tapi tanpa ingin menanggapi secara langsung ucapan Innocent Zero tersebut, di dalam benak kepala sekolah juga berkata, dia memanfaatkan celah seranganku. Belum lagi frekuensi dia memakai mantra waktu sekuat ini. Seberapa kuat dirimu sebenarnya, dasar monster? Dan sepertinya aku harus memakai sihirku untuk memotong seluruh dimensi di sini. Namun walaupun pada saat itu kepala sekolah sudah menggunakan sihirnya untuk memotong ruang dimensi pertama dan kedua, agar Innocent Zero tidak bisa memanfaatkan perbedaan waktunya lagi. Pada kenyataannya ketika kepala sekolah sudah tampak kelelahan karena pemakaian sihir terlalu banyak, di lain sisi Innocent Zero malah kembali berkata kepada kepala sekolah bahwa butuh lebih dari itu untuk bisa mengalahkanku. Hingga di saat kepala sekolah masih terkejut dengan Innocent Zero yang entah bagaimana dia mematahkan sihirnya, di saat itu juga Innocent Zero pun sekali lagi menggunakan mantra Time Reward-nya untuk mempercepat waktu yang ada di sekitar kepala sekolah. Sehingga kali ini tidak hanya tangan dan wajah dari kepala sekolah saja yang menua, namun sudah sebagian tubuh dan kakinya membusuk dan tidak bisa lagi digunakan oleh kepala sekolah. それでは私には勝てないよ。エゴを持てない人間は弱いよ。ここまで成長しておったか。リボンド。 Melihat hal itu, Innocent Zero pun kemudian kembali berkata kepada kepala sekolah, percuma saja Walbert, perbedaan kekuatan di antara kita sudah terlalu jauh. Aku memprioritaskan diriku dengan ambisiku. Tidak ada pengorbanan yang tidak akan aku lewatkan. Kau selalu menjaga mereka yang ada di sekitarmu, tapi kau tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Mereka yang tidak memiliki ego itu lemah, dan kau telah menjebak dirimu sendiri dengan membiarkan mereka masuk. Sungguh sangat disayangkan. Sementara di saat Innocent Zero sudah bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya kepada kepala sekolah, di lain sisi kita pun dapat melihat kepala sekolah yang mengingat kenangan masa lalunya sembari berkata, apakah kehidupan seseorang itu hanya untuk dirinya sendiri? Lalu dikisahkan kalau dahulu kepala sekolah adalah anak yang terlahir dengan fisik lemah, nilai pelajaran tidak tinggi dan juga seorang pengecut. Walaupun saat itu dia sadar kalau tidak ada tempat baginya di sekolah, dia pun jadi jarang masuk ke sekolah dan selalu mengurung dirinya di kamar. Bahkan sebab kurangnya kepercayaan diri, secara tidak langsung hal itu telah membuat dirinya jadi anak yang penakut. Tapi karena di lain sisi dia juga tidak ingin ditolak oleh orang lain, maka Walbert pun menyelesaikan masalahnya dengan memilih untuk menolak orang-orang terlebih dahulu. Lalu sejak saat itu Walbert pun mulai memandang dirinya dengan pesimis dan melihat semuanya sebagai hal yang membosankan. Bahkan ketika ia bertemu dengan masternya yang suka masuk ke kamarnya tanpa izin untuk membujuknya agar mau ke sekolah, pada kenyataannya dia tetap saja menolak ajakan dari masternya itu. Tidak peduli seberapa kali pun sang master membujuknya. ほっとけないからかな。キリンの1日の睡眠時間はたったの20分らしいぞ。豚は体の構造上空を見れないらしいぞ。カピバラって時速50キロで走るらしいぞ。怖かったのじゃ。人から拒絶されることが。 Tapi sebaliknya juga, tidak peduli berapa kali pun Walbert menolak ajakannya itu, sang master tetap tidak akan menyerah untuk membujuk Walbert agar mau bersekolah.
Seburuk apapun cuacanya, sang master akan tetap datang. Hingga sampailah Warbird ketika melihat masternya yang terus mencoba membujuknya lagi dan lagi. Pada akhirnya Warbird pun mulai angkat bicara dan bertanya kepada masternya itu, kenapa dirinya sampai berbuat sejauh ini. Lalu sembari tersenyum, masternya pun menjawabnya dengan berkata kalau dirinya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi yang jelas dia tidak bisa meninggalkan muridnya begitu saja. Mendengar hal itu, Warbird pun akhirnya sadar kalau masternya itu begitu peduli dengan dirinya. Lalu setelah kepala sekolah mengingat kebaikan masternya itu, di masa sekarang kita pun dapat melihat kepala sekolah yang kembali berucap sesuatu kepada Innocent Zero sebelum dia menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Di sana kepala sekolah berkata, jika memang itu yang kau inginkan, maka hiduplah untuk dirimu sendiri. Tapi aku bisa hidup sekarang karena niat baik orang lain. Dan itulah sebabnya aku tidak akan pernah bisa meninggalkan mereka yang lebih lemah dariku, walaupun mungkin itu akan mengorbankan diriku. Sementara Innocent Zero yang melihat kepala sekolah yang mulai mengeluarkan kekuatan sejatinya dari tongkatnya, dalam pikirannya ia lalu berkata, jadi inilah saatnya dia mengeluarkannya. Bahkan di antara para garis ketiga sangat sedikit yang bisa mengeluarkan kekuatan ini, yaitu puncak dari sihir itu sendiri, di mana setelah kepala sekolah mengeluarkan seluruh kekuatannya di hadapan Innocent Zero, di sini kita pun dapat melihat kepala sekolah yang langsung saja merapalkan mantra Space State Uranus Inskalaken untuk memanggil kekuatan Dewa Uranus yang dapat menghapus semua ruang di dalamnya. Space Swords! これで長きにわたる貴様との因縁を切り取る。ここで出す気か、ウォールバーグ。ウランスワールドデリート。お主も知っておろう。天空神ウラノスによるスペースサーズ。ウォールバーグ、貴様。Hingga di saat Innocent Zero melihat kepala sekolah yang mampu mengeluarkan mantra sihir tingkat ketiga dalam kondisinya yang sekarang, sontak dia pun jadi merasa semakin yakin kalau kekuatan kepala sekolah saat ini tidak menurun sedikit pun. Namun ketika Innocent Zero baru saja mengatakan Warbird kau sungguh berani, di lain sisi kepala sekolah pun langsung menyerang ucapan dari Innocent Zero dengan berkata, sebagai kepala sekolah di sini, aku bahkan rela bertindak lebih dari ini. Setelah itu dirinya pun langsung saja mengeluarkan kekuatan Dewa Uranus yang berbentuk seperti cakra Rasengan Naruto untuk menyerang Innocent Zero. Namun sebelum bola cakra itu sempat diluncurkan kepada Innocent Zero, di lain sisi kita pun dapat melihat Innocent Zero yang juga langsung menggunakan mantra Time on Move-nya sembari berkata, kau pasti sudah tahu kalau tidak ada serangan yang akan terpengaruh pada orang yang bisa mengendalikan waktu. 古き友だったものとしてせめて人思いに葬ってやろう。助けに行けず申し訳ありません、ウォールバーグさん。タイムズワンムーブ。 Namun tanpa diduga oleh Innocent Zero, meskipun saat itu dirinya sudah menghentikan waktu yang ada di sekitarnya sambil melancarkan serangan lain untuk membuat kepala sekolah semakin terluka, sontak dia pun malah dikejutkan dengan sihir kepala sekolah yang masih tetap berlanjut walaupun penggunanya telah terkena luka yang fatal. Kepala sekolah mengatakan garis ketiga mengeluarkan kekuatan asli yang berada dalam tongkatnya. Jadi jika kau memberikan kekuatan cukup padanya, bahkan walaupun pemakainya mati sekalipun, maka tekad di tongkat itu akan tetap menyelesaikan mantranya sendiri. Aku telah menyimpan semua kekuatanku untuk saat ini. Jadi akan kupastikan sihir tirku akan menghancurkan kamu dan gantinya adalah nyawaku sendiri. Mendengar hal itu, Innocent Zero pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau kepala sekolah sungguh berniat dan sudah merencanakan ini sejak awal. Namun saat sebelum kepala sekolah dapat melancarkan serangan bunuh dirinya itu kepada Innocent Zero, secara mengejutkan tiba-tiba kepala sekolah hampir terjatuh karena tidak sanggup lagi menahan luka yang telah ia terima. Tapi karena keyakinannya yang kuat bahwa dunia ini akan jadi jauh lebih baik, di mana orang-orang bisa saling menghormati dan menerima kelemahan masing-masing, dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk tetap bertahan sembari mengatakan, itulah kenapa aku harus menyelamatkan mereka. Jiwa yang lemah dan rapuh ini, mereka seperti diriku saat dulu kalah. Itulah sebabnya aku harus menonton muridku yang seperti dikatakan oleh Master. Jadi akan kutunjukkan kepada mereka sebuah tindakan.なんじゃあれは。とんでもねえだろこれ。あの光は
なんだ。魔法か。嫌な予感がする。タイムズアローレイ。 Namun tepat setelah kepala sekolah melancarkan serangan terakhirnya kepada Innocent Zero, di sini kita pun dapat melihat kepala sekolah yang dibuat sangat terkejut dengan sihirnya yang tidak jadi aktif, sebab Innocent Zero ternyata sudah membalikan waktu yang ada di sana. Bahkan ketika kepala sekolah yang masih tampak kebingungan bagaimana Innocent Zero melakukannya, saat itu juga Innocent Zero pun langsung saja melancarkan serangan balasan kepada kepala sekolah dengan menembakkan jarum waktu ke perut kepala sekolah. Lalu sembari menjambak rambut kepala sekolah yang sudah tumbang, di sini Innocent Zero pun lalu berkata, "Walbert, kau ini kuat, tapi aku akan jadi lebih kuat lagi. Aku hidup untuk diriku sendiri dan kau tidak akan pernah bisa melampauiku." Mendengar hal itu, kepala sekolah pun cuma bisa pasrah sembari bergumam di dalam benaknya. Sungguh kejam takdir ini. Impian kita tidak akan pernah terwujud, Master. Apakah dunia yang aku impikan ini terlalu rapuh, hingga kepercayaan egois dan pikiran sempit bisa menghancurkannya? Sungguh sayang sekali. Namun tepat di saat Innocent Zero baru saja akan membunuh kepala sekolah sembari mengucapkan selamat tinggal kepadanya, tanpa diduga tiba-tiba Mas muncul di sana untuk menyelamatkan kepala sekolah, di mana dirinya langsung mendaratkan tendangan keras tepat di wajah Innocent Zero hingga membuat dia terlempar ke belakang. Sementara kepala sekolah yang tidak menyangka kalau Mas akan datang menyelamatkannya, ia pun langsung meneriaki Mas dengan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini? Di sini dia mengincarmu dan kau harus pergi." Namun bukannya merasa panik saat mengetahui kalau dirinya akan diincar, dengan santainya Mas pun lalu menjawab kalau dirinya itu telah dibesarkan dengan nasihat agar berbuat baik kepada orang tua. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Innocent Zero berhasil mengambil emas dan menguasai dunia? Jika kalian penasaran, nantikan di video yang akan datang.